Hai semua, apa kabar kalian? Selalu jaga kesehatan ya. Pasti kalian sudah tahu dong penyakit apa yang lagi viral akhir-akhir ini. Nah, untuk itu kalian harus waspada nih. Jangan keluar rumah dulu. Mending sini, setelah video suaraku ini. Jadi gini, aku bakal ceritain nih tentang pengalaman aku waktu pramuka di SMP. Jujur, pramuka waktu aku SMP tuh rasanya beda banget sama sekarang. Entah kenapa, entah karena momennya, temennya, atau pembinanya. Yang jelas, aku jadi suka pramuka gara-gara pramuka di SMP ku. Waktu aku kelas 7 nih, aku sama sekali gak paham tuh apa itu pramuka, dasa dharma. Bahkan, aku aja gak tahu kenapa harus bawa tongkat segala. Karena pas aku SD, gak ada pramuka sama sekali. Besoknya, aku tanya ke temanku, apa sih pramuka itu? Kenapa harus bawa ini, gini? Dia jawab, di pramuka itu tuh ada inti sama non inti. Dan dia bilang enak jadi inti, tapi harus ada perjuangannya, diseleksi gitu. Nah, mulai dari situ aku mikir tuh, kok menarik ya, menantang. Aku jadi penasaran, jadi minat gitu buat masuk inti. Nah, aku sama temanku masuk ke inti, mau nyoba. Temenku udah takut, katanya serem, harus masuk kuburan. Wah, kok dia baru bilang sekarang kalau masuk kuburan? Kan aku penakut. Waktu diseleksi, diberi soal, sebutkan isi dasa dharma. Hah? Dasa dharma? Apa itu? Aku yang sama sekali nggak tahu dasa dharma, cuma melongo diem. Terus aku nguping ke temenku, Taci papa lara di besu. Taci papa lara di besu. Yaudah, aku tulis aja tuh dasa dharma isinya Taci papa lara di besu. Dengan polosnya aku tulis kayak gitu. Padahal Taci papa lara di besu tuh singkatannya. Dan kalian tahu nilaiku berapa? Di bawah 50. Trisakti aku aja gak bisa, apalagi dasa dharma. Terus aku beli buku saku pramuka, aku pelajarin dasa dharma. Taci papa lara di besu itu singkatannya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta anak kasih sama manusia, dan lain-lain. Enggak buku saku pramuka doang yang ku baca. Aku juga motokopi buku Barenpol dari buku temanku. Bukunya itu tebal banget. Di situ ada sejarah pramuka, ada sejarah Barenpol. Jadi bisa tahu, wawasannya bisa luas. Dan dari situ, gara-gara aku suka baca buku itu sama buku saku, aku jadi lolos seleksi inti. Dan aku jadi gak takut lagi. Kuburan, mana? Gak masuk kuburan gitu. Akhirnya diadain lah kemah di kelas 8. Tapi sayang banget, di kemah ini aku gak bisa ngikutin kemah ini. Karena dari awal dari awal upacara aku udah sakit, udah gak ada tenaga tubuh aku, badan udah panas, sudah demam, udah pusing, tapi aku masih paksain untuk ikut. Akhirnya berbalinglah di UKS sampai pada upacara api unggun diajak pulang sama bu guru. Itu sih sad banget, gak bisa ngeliat api unggun. Kalian tau gak sih, karena api unggun tuh kayak puncaknya kemah. Kalau kita nggak lihat api unggun tuh kayak nggak afdol gitu. Oke, next masih ada kemah kelas 9. Nah, di sini aku alhamdulillah masih bisa ikut. Badanku udah fit. Dan di sini pertama kalinya aku ikut yang masuk kuburan. Orang bilang namanya jurit malam. So, aku kaget lah ya. Teman-temanku udah biasa karena di kelas 8 mereka udah ngelakuin jurit malam, dan aku baru pertama kali ini. Di situ aku dapet temen sama temanku sekelas, si Dia Reza. Bener-bener takut, disuruh masuk kuburan, disuruh ngapalin nama aneh yang dikasih sama pembina. Waktu itu aku dapet nama Awan. Nggak tahu kenapa Awan, aku hafalin aja Awan. Katanya suruh ngambil lilin di tengah-tengah kuburan. Dicari tuh lah lilin. Ya, ketemu di situ. Tiba-tiba ada yang kagetin. Wah, aku kaget. Yang paling kaget aku, karena kayak
kayaknya Lia Reza udah ikut di kelas 8, sedangkan aku belum karena aku sakit. Parah sih, di situ yang paling seru pocongnya lucu tapi kaget. Selesai dari kuburan ke pos berikutnya, terus sampailah ke sekolahan, balik lagi. Oh ya, diberi amanah waktu di kuburan tadi, disuruh cari tali juga, terus disimpan sampai pulang, nggak boleh dibuang. Sampai sekarang waktu tahun berapa itu sampai masih aku simpen deh. Pokoknya tali itu tuh perjuangan banget ngedapetinnya, harus sampai ke kuburan. Seneng banget sih bisa tahu pramuka sampai sedalam ini. Ya mungkin ini sih kurang, tapi bagiku ini udah segalanya. Pramuka SMP itu paling the best, karena sekarang aku udah nggak ikut pramuka lagi. Gimana nggak ikut? Pramuka di sini nggak jalan dengan baik, nggak kayak di SMP. Jadi kangen. Oke, aku rasa segini dulu cerita pengalaman tentang pramuka SMP aku. Ya, aku sih senang. Semoga kalian terhibur ya.